Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa bacanya? Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Faslun fa'alaika ayyuhar rajulu bibadlil majhudi fi qat'i hadhil aqabatil yasirati al mu'natil kabirati al jadwiyil azizati. Kewajiban atas kamu, wahai kawan-kawan, mencurahkan segenap kemampuan. Bazlu, mencurahkan, majhudi, semua kemampuan. Fi qat'i, di dalam menundukkan, mengalahkan rintangan yang sangat kecil ini, namun membutuhkan biaya yang sangat besar. Kecil tapi butuh biaya yang sangat besar. Wal jadwil kabirati, jazakumullah, dan karang yang sangat kokoh. Al unsuril azimati, material yang sangat besar. Al azimatil qadri, yang sangat besar kadarnya. Wa ta'ammal aslaini, dan renungkan olehmu dua yang menjadi sumbernya. Ahaduhuma annan nikmata innama tu'ta man ya'rifu qadraha wa innama ya'rifu qadraha asyakiru. Yang pertama, bahwa yang disebut nikmat itu hanya bisa diberikan kepada orang yang paham nilainya. Dan orang yang paham nilainya adalah orang yang bisa bersyukur. Wa dalilu ma qulnahu qauluhu subhanahu fil hikayati anil kuffari warraddi alaihim. Adapun dalil dari apa yang kami telah uraikan, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menghikayatkan tentang orang kafir dan merupakan bantahan atau sanggahan atas mereka. Aha ula imanallahu alaihim mim bainina alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Mungkinkah mereka orang-orang kafir dianugerahkan nikmat oleh Allah kepada mereka sama kayak kita? Bukankah Allah lebih mengetahui siapa yang bisa bersyukur? Beda. Bukan. Kalau kita mah nikmat, dia mah kutukan. Kalau kita nikmat. Dan orang mukmin apa yang dia nikmati di dunia ini nggak akan ditanya.
makan rambutan biar spikul, nggak ditanya nanti di akhirat kalau mukmin. Itu yang ditanya itu orang kafir. Yang summalatus alun nayoma idin anin naim, itu kan ada awalnya al-hakumut. Jadi yang anin naim ditanyakan mah al-hakumut gitu. Jadi yang al-hakumut yang anin naim. Kalau nggak al-hakumut mah nggak anin naim. Di dalamnya situ kan ada sebagian orang-orang Islam yang melakukan seperti al-hakumut. Lah kalau di al-hakumut itu namanya muslim agak bagus. Gitu. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayanihi. Itu apalagi pakai al-hakumut udah bukan jalur udah. Jadi kalau baca Al-Quran jangan lihat ujungnya doang, wan, palanya. Yang summalatus alunna itu yang al-hakumut, takasur. Kalau kita mah yang kagak, yang memang kita getol ibadah, wirid, taklim, meskipun makan tiap hari 5 bakul nggak ditanya, asal muat aja perutah. Ukuran peci sorban itu bukan jadi ukuran. Dari ukuran juga peci lah. Kalau kepala kita kecil menornya nomor 5. Kalau gak ada ukurannya mah longgar. Karena yang saya lihat rajin sorban rajin dan sorbannya nggak pernah lepas. Kan udah dicontohkan yang berjamaah sama Nabi aja darkil aspal. Itu jamaah sama Nabi tiap waktu, ikut perang, ikut sholat berjamaah. Lah jangan ukuran songkok sama sorban. Itu jadi mau sorban doang lah, itu yang namanya jamaah sama Nabi. Jelas lah sorbannya apa itu, tutup pakai igol belakang itu tuh. Wah, nggak pernah tinggalan jamaahnya, maghrib, isya, subuh nggak pernah tinggalan. Tapi kan bidarkil aspali. Makanya kalau yang kelihatan kan Islamnya, kalau iman mah nggak kelihatan. Lah sholatnya rajin, ngajinya rajin, pagi-pagi tibang gara-gara kucing makan pala peda aja dia koyo mati kucing. Lah tibang gara-gara anak yang bikin pecah kaca motornya jatuh 2 hari marah sama anak. Jadi nggak percaya sama takdir Tuhan kan jadinya. Gitu. Ini yang dicari maksudnya untuk mengalahkan rintangan yang kecil tapi biaya besar. Belum. Ini kan tadi yang disuruh ini nikmat ini, nikmat sama balak, Bang. Kecil itu men biayanya besar banget. Orang kalau diadab dikasih musibah, kadang malah eling. Tapi dikasih kesenangan, kadang malah lupa. Itu. Makanya mendingan miskin aja kita, eling terus. Bodoh. Allahumma Allah, Allahumma Allah. Begitu tiap malam. Senang dah kalau ada. Iya, jam 11 udah ke masjid. Bawa sejarah paling depan di masjid. Donna ulaikal juhalu annan nikmatal azimata wal minnatal karimata innama tu'to man yakunu aktsara malan wa asrofahum hasaban wa nasaban. Menurut perkiraan orang bodoh, yang namanya nikmat yang gede, anugerah yang mulia bagi orang yang diberikan hartanya banyak melimpah, dia merupakan keturunan orang-orang mulia. Itulah yang mereka anggap itu nikmat mah. Faqalu ma balu haula'il fuqara'i bizamihim minal abidi wal ahrari. Mereka komentar, apa perlunya, buat apa mereka orang-orang fakir? Komentar mereka tuh minal abidi wal ahrari, Iwan ke, Aan ke,
menurut orang-orang bodoh, orang yang mendapat nikmat itu yang duitnya banyak, mobilnya mewah, pedanya ada empet-empetannya, peda pakai remote. Menurut orang-orang jodoh, makanya orang bodoh begitu. Kalau dia orang kaya, udah tunduk patuh aja dia udah. Makanya Ustadz Iwan begitu. Kalau miskin ngundang mah udah belakang baru datang. Kalau orang kaya mengundang paling dulu. Ustadz Iwan. U'tu hazihin nikmatul azimatu bizamikum. Mereka diberikan akan ini nikmat yang sangat besar menurut komentar kamu. Dunana, lain nama kita. Faqalu ala tariqil istikbari. Maka mereka berkata seperti itu atas jalan merasa besar. Wa majral istihza'i ahaula imanallahu alaihim min bainina. Sisi ejekan mereka, ejekannya yaitu apakah mungkin Allah menganugerahkan nikmat kepada mereka sama kayak kita. Fajabahumullahu ta'ala bihadhihin nuktati az-zahirati. Maka Allah menjawab ejekan mereka dengan ini kalimat yang sangat jelas. Faqala alaihissallahu bi'a'lama bisyakirina. Maka Allah berfirman, bukankah Allah yang lebih mengetahui siapa yang pandai bersyukur. Takdirul kalami anna sayyidal karima innama yu'di nikmatahu man ya'rifu qadraha. Lengkapnya pembicaraan bahwa Tuhan yang maha mulia sesungguhnya akan menganugerahkan nikmatnya kepada orang yang memahami akan nilainya. Wa inna ma ya'rifu qadraha man aqbala 'alaiha binafsihi wa qalbihi. Sungguhnya orang-orang yang memahami nilainya nikmat tersebut adalah orang-orang yang selalu menghadap kepada Allah atau menerima atas nikmat itu dengan badannya dan hatinya. Fakhtaroha ala ghairiha. Maka akibatnya dia lebih memilih nikmat atas yang bukan nikmat. Wala ya'ba'u bima tahmilu min a'ba'il mu'nati fi tahsiliha. Dan dia tidak peduli dengan berapa besar yang dikorbankan daripada biaya-biaya dalam rangka mendapatkannya. DMD apa? Orang yang ngerti nilainya MD 3,5 miliar itu enggak sedikit uang yang dikeluarkan. Buat kita nggak ngerti buat apa MD, tapi yang ngerti MD dibayar dengan 3,5 miliar, dia nggak peduli korban uang segitu banyak untuk mendapatkan MD itu. Apaan mau ngomong MD? Metik duren. Modal jasa sudah duit.
Karena untuk mendapatkan nikmat itu, dan dia tahu bahwa nilainya itu enggak ternilai, berapapun harga yang harus dikorbankan, dia enggak peduli. Sana Bang Iwan itu ngelamar gadis, dimintain 40 juta, kecil. 2 tahun dapat 3 aja lumayan kan, anak lunas sudah. Yang lain jelas mana yang belum jelas Bang? Ini walaya ba'u, dia nggak peduli bima tahmilu, apa yang dia tanggung bebannya, min a'ba'il mu'nati, daripada beberapa besarnya biaya, pitahsiliha, dalam mendapatkannya. Kalau dia tahu itu nilainya tinggi, dia nggak peduli mau berapa nilai yang dikeluarin. Gitu. Lera. Iya, untuk mendapat. Ini kan lagi cerita nikmat. Nikmat itu buat orang yang bodoh kan materi, kebun, sawah, mobil, motor Vespa tahun 63 bisa dihargai 37 juta. Karena memang dia kolektor barang antik, 37 juta dibeli. Yang baru aja cuman 12 juta Vespa, yang tahun 63 rela dibeli 37 juta. Karena hobi. Hah? Karena hobi ya. Lah ya kan dia nggak peduli, emang dia nilainya tahu Ki. Galak yang namanya keramik buatan Cina, gerabah, piring macam-macam buatan Cina, samurai buatan dari Jepang, buat nyarimpan kagak bisa, buat ngiris bawang kagak bisa, dibeli pakai main ratusan juta. Kuris dibeli pakai main jutaan, kuris apa yang bengkok-bengkok? Oh ya, keris jagur. Ya kita mah kagak tahu nilainya buat apa. Tahu kita dapur yang kita taruh kolong. Mendingan gobet. Iya, ada manfaatnya kan, tetap pokok bambu. Ibarat aslinya apa kayak contohnya? Apanya? Ya, ibarat aslinya contohnya. Ibarat aslinya. Tadi tampilnya gitu ya. Lah kita ini nikmat yang besar kan ada 3, nikmatul ijad, dan nikmatul imdad, dan nikmat iman Islam. Pertama nikmat ijad, artinya kita diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Sejelek-jeleknya kita memang udah mulia, itu nikmatul ijad namanya. Dijadikan alhamdulillah bukan babi. Allah kan terserah kalau Allah mau bikin kita jadi babi kan, tapi Allah pilih kita jadi manusia gitu. Nikmatul ijad itu udah ijad lagi imdad, panjang umur. Tuh udah panjang umur dikasih nikmat iman Islam. 3 banyak itu kan nikmat paling besar, udah nggak ada lagi bandingannya. Tapi buat Bang Udin itu masih gerutu aja kalau nggak punya duit mah. Padahal itu udah paling gede gitu loh. Menurut orang bodoh emang itu namanya nggak kelihatan. Yang bisa mensyukurinya hanya orang yang tahu. Kayak Pak Rozi itu tahu dia. Saman mah kagak. Yang namanya nikmat sepeda ada trompetnya tuh nikmat. Kita malu kalau masih gerutu aja. Kita sudah punya badan gemuk ongkoh, cakep ongkoh, masih gerutu aja, kurang apa lo? Hah? Sebetulnya kalau emang Allah menetapkan kita hidup di dunia sampai 90 tahun tanpa makan minum pun kagak bakal modar. Lu aja ketakutan. Jadi kalau gue makan gimana? Geblek.
Iya kan nikmat imdad itu artinya. Kalau kita memang sudah ditentukan hidupnya sampai 70 tahun, kagak bakal mati besok. Ngapain takut kagak makan? Gitu maksudnya Bang Oman. Lah sekarang Mang Oman nyuruh beli Mang Oman Bidi nyuruh beli PCD dah umpamanya atau CD dah. Pasti nyari bocah yang paham kan? Kagak bakal bocah kecil, tolong ya bin bawa CD nih. Di plan mau buat terasi kan mau pulang. Lu mau geblek. Allah apalagi yang Ma'ahkamul Hakimin, pasti dia akan nitipkan nikmat-nikmat kepada orang yang ngerti. Bukan nikmat. Makanya ini tadi bilang orang kafir mah bukan nikmat, meskipun mereka mendapat rumah gitu mewah, mobil mewah, itu mah kutukan sebetulnya. Nikmat mah kita. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau yang namanya nikmat, nanti kalau udah terjadi kiamat, kagak bakal ditanya. Emang kita dikasih sama nyak nih, gue bagi duit pakai pas tahun depan, ditanya, lu kemarin gue bagi duit mana sekarang? Lalu dibagi mah kagak. Kalau minjem pas tanyain, tapi kalau gue bagi nih, gue bagi, kagak bakal tanyain. Kita orang mukmin dikasih oleh Allah, kagak bakal ditanyain. Nah orang kafir ditanyain kenapa? Karena dia memang ngerampok. Gitu. Yang mana? Lah iya orang yang itu, yang kagak sholat ngapain itu nah hisab. Kalau yang mukmin mah hadza min fadli robbi. Kalau yang mukmin mah gak akan ada tanyaan, Pak. Kagak ditanya lagi, dia malah langsung aja bawa. Tsumma la yazalu qa'iman bil babi yuaddi syukroha. Kemudian senantiasa dia berdiri mematung di depan pintu untuk membayarkan rasa syukurnya. Wa kana fi ilmina as-sabiqi anna haula'id du'afa'a ya'rifuna qadra hadhihin nikmati wa yaqumuna bi syukriha fa kanu aula bi hadhihin nikmati minkum. Dan pernah ada pada uraian kita yang lalu bahwa mereka orang-orang yang lemah, mereka menyadari dan memahami nilai nikmat ini, dan mereka melaksanakan rasa syukurnya. Maka dengan demikian jadilah mereka lebih bagus untuk menerima nikmat ini daripada kamu yang tidak bisa mensyukurinya. Fala itibaro biginakum wasarwatikum wala jahikum fid dunya wa hasmatikum wala nasabikum fil ansabi wala hasabikum. Jika demikian, maka tidak direken kekayaan kamu, kemakmuran kamu, jabatan kamu di dunia ini, dan kegagahan kamu, dan juga kebangsawanan kamu bil ansabi dalam keturunan, wala hasabikum dan tidak direken juga segala kewargaan, kewargaan kamu. Wa innama tuhsabunan nikmatu tahsabunan nikmata, ya, tuhsabunan nikmatu, tuhsabunan nikmatu kulluha ad-dunya wa hutamuha.
Kalau tahsibuna boleh. Wa innama tahsibunan nikmata kullaha ad-dunya wa hutamiha wal hasba wan nasaba wa uluwahu. La ad-dina wal ilma wal haqqo wa ma'rifatahu. Sesungguhnya yang kamu reken, yang kamu kira, yang kamu anggap nikmat, semuanya itu masalah kemakmuran di dunia dan kekuasaannya, serta martabat dan keturunan, dan ketinggian jabatan pangkatannya, bukan dalam segi keagamaan dan ilmu pengetahuan, kebenaran dan kemarifatan. Sesungguhnya yang namanya nikmat adalah dalam segi keagamaan, ilmu pengetahuan dan berada dalam kebenaran serta dalam kemarifatan. Itu yang nikmat hakiki sebetulnya. Wa innama tu'azzimuna dzalika wa tatafakharuna bihi. Sungguhnya yang kamu agung-agungkan hanyalah yang demikian, dan kamu membangga-banggakannya. Ama tarawna annakum la takaduna tak baluna hadzal dina wal ilma wal haqqo illa biminnatin ala man atakum bihi. Apakah kamu tidak berpikir hampir-hampir saja kamu tidak menerima agama ini, kamu tidak bisa meraih agama ini, dan kamu tidak bisa mendapatkan ilmu dan kebenaran ini kecuali karena berkat dengan anugerah dari orang yang memberikan kepadamu. Harta bisa dicari, tapi yang namanya agama dan ilmu tidak bisa dicari. Kalau ilmu bisa dicari, nggak ada yang tolol orang. Kalau harta mah dengar orang jual kebun kita nangis saja, dapat orang dengar. Hah? Nangis. Ya minimal sebungkus rokok mah dapat. Tapi ilmu udah bawa kitab, bawa laptop, bawa pulpen tahun-tahun. Wadzalika listihqarikum dzalika. Penyebabnya kenapa kamu ngedapat ilmu, karena kamu anggap kecil ilmu itu. Kamu nggak pernah ngagung-agungkan, nggak merasa itu bahwa itu ilmu mulia. Wa qillati mubalatikum bihi, dan sangat kurang kepedulian kamu terhadap agama. Wa inna haula'id du'afa'a yaqtuluna anfusahum ala dzalika wa yubdziluna fihi mahjatahum wa la yabaluna bima fatahum wa biman adahum madzalika. Akan tetapi mereka orang-orang yang lemah, mereka mau mengorbankan diri mereka untuk yang demikian dan mencurahkan segenap kemampuan mereka, dan mereka tidak peduli apa yang mereka korbankan, dan mereka tidak peduli siapa akan menghalang-halangi dia. Lita'lamu annahum humul ladzina arafu qadra hadhihi nikmati, agar kamu sadar bahwa mereka lah sebetulnya orang-orang yang memahami nilainya nikmat.
warasakha fi qulubihim ta'zimaha. Ta'zimuha ya boleh. Dan telah meresap di hati mereka rasa agungnya nikmat itu. Wahana alaihim fautu kulli syai'in dunaha. Dan menjadi ringan atas diri mereka hilang apapun demi nikmat tersebut. Kehilangan apapun menjadi ringan demi mendapatkan nikmat itu. Wa tabalahum ihtimala kulli syiddatin fiha. Dan menjadi nyaman bagi mereka beban penderitaan yang dialami padanya. Fayastaghriquna jami'al umri fi syukriha. Maka mereka mencurahkan, menghabiskan semua umurnya dalam mensyukurinya. Falidzalika istahalu hadil minnatal karimata wan nikmatal azimata fi sabiqil minna. Maka oleh karena itulah dianggap layak mereka untuk mendapatkan anugerah yang mulia ini dan nikmat yang besar ini menurut uraian ilmu kita yang telah lalu. Wa khassasnahum biha dunakum. Dan kami khususkan mereka untuk menerima nikmat itu beda sama kamu. Fahadihi hadihi, inilah dia. Ada yang tanya bang? Hah? Iya. Kan berarti tadi yang dianggap nikmat itu ada 3. Memiliki agama, ilmu, kemudian kebenaran. Kita berada di agama Islam dan diberikan ilmunya untuk mengelola agama, dan yang kita peluk juga syariat yang benar. Itu nikmat yang besar. Dilatih besok di Platnas. Mensyukuri nikmat artinya kita sehat, dimanfaatkan ke jalan yang baik. Bukan syukur ya Allah, syukur, bukan begitu. Kita punya tenaga, kita gunakan buat nolong orang dan lain baiknya. Itu artinya mensyukuri nikmat. Makanya kata Bang Udin ini, Bapak Udin kita, tandanya itu begitu melek mata niat hari ini saya akan mau nolong orang. Niatnya begitu. Jadi begitu melek mata pasang niat mau nolong orang. Begitu dan niat ada yang datang kita tolong, girang jadi kita emang udah niat. Kagak sebel. Ya Bang ya. Emang udah niat hari ini saya menolong orang. Ada yang datang kita tolong. Nah, alhamdulillah dapat gua nih. Begitu. Jadi gak kesel, kagak. Kalau kan gerutu, dulu lagi. Gitu. Karena kita udah niatan hari ini saya mau nolong orang, kita lagi nungguin siapa nih yang bisa tolong. Tahu datang muncul, jadi girang, alhamdulillah, gayung bersambut jadinya. Masih panjang ini. Suma akulu wallahu a'lam bishawab ya, buat besok.